Assalamualaikum teman-teman. Dalam video ini, kita akan membahas Virtual Private Network atau juga disebut dengan VPN. Dalam pembuatan VPN yang akan kita buat, kita menggunakan 3 PC sebagai klien dan 3 buah router. Nah, untuk router tersebut kita menggunakan MikroTik CHR, bisa juga disebut Cloud Hosted Router. Untuk lebih lanjut kamu dapat simak video berikut. Sebelumnya, jika kamu ingin mendownload CHR tersebut, kamu dapat mengunjungi website mikrotik.com. Di situ kamu dapat mengunduh VMDK image di bagian Cloud Hosted Router. Pilihlah sesuai kebutuhan kamu. Pastikan pilih yang stable ya. Pertama, kita menyediakan OS atau sistem operasi Windows 7 dan Windows 10. Dikarenakan saya sudah mengunduh dan menginstal Windows tersebut, nantinya di video ini akan ditampilkan secara singkat cara penginstalan Windows 10 yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan software VirtualBox dan Winbox. VirtualBox untuk menginstal PC dan CHR, sedangkan Winbox sebagai tempat untuk menconekkan router. Pada VirtualBox, kita akan menggunakan 3 PC seperti sebelumnya yang salah saya katakan dan 3 CHR. Ini adalah CHR yang telah saya install. Untuk cara penginstalan, kamu bisa melihat video singkat yang akan ditunjukkan pada video ini. Nah, kamu bisa lihat di sini. PKU adalah sebagai server dengan menggunakan header 1 di CHR dan header 2 di RPKU. Header 1 kita beri nama INTP PKU, dan untuk header 2 kita memberi namanya INTL PKU. Begitu juga dengan selanjutnya ke PC BKG. Header 1 menggunakan nama INTP BKG dan header 2 menamanya INTL BKG. Dan untuk PC ketiga, yaitu adalah sebagai klien, sama seperti juga PC BKG. Pada klien ini kita menggunakan IP DHCP yang akan otomatis nanti terhubung. Oke, selanjutnya kita akan mengatur adapter sesuai kebutuhan. Kita pergi ke RPKU, kita pergi ke setting. Jika sudah masuk ke dalam settingan RPKU, kita pergi ke network. Di network ini, pada adapter 1 kita aktifkan, kita memberi internal network dan nama INTP PKU. Selanjutnya, untuk ke adapter 2, kita memberi internal network juga dan memberi nama INTL PKU. Pada adapter 3, kita membuat host only adapter dan hubungkan ke VirtualBox only dengan memberi nama. Selanjutnya, adapter 4 kita hanya mengaktifkan saja, tapi tidak memberi. Dan begitu juga untuk RBKG. Kita pergi ke setting network. Pada adapter 1 RBKG kita memberi nama INTP BKG, dan pada adapter 2 kita memberi INTL BKG, dan pada adapter 3 host only adapter. Dan begitu juga dengan adapter 4-nya, kita mengosongkannya. Selanjutnya, pada RINET, kita pergi juga ke setting, ke network. Pada adapter 1, kita menggunakan INTP PKU
adapter 2 INTP BKG, dan adapter 3 kita menggunakan INTL ini, dan adapter 4 kita membuat host only adapter. Selanjutnya, setelah kita merunningkan RPKU, maka mikrotik dari CHR ini akan berjalan seperti ini. RPKU sesudah jalan, kita akan membuka Winbox. Kita buka Winbox, maka nanti CHR-nya sudah berjalan. Nanti kita tinggal mengkonekkannya saja. Dikarenakan saya sudah mengkonekkan ketiga CHR ini, kita bisa langsung setting pada tiap-tiap CHR. Pertama kita masuk ke RPKU. Sebelumnya kita akan, karena di sini saya sudah memberi nama RPKU, maka akan saya jelaskan singkat untuk memberi nama. Pertama, kita pergi ke sistem, kemudian identity, kita beri namanya RPKU untuk CHR RPKU. Jika sudah, maka kamu bisa mengklik OK. Kedua, kita pergi ke IP address. Nah, di sini kamu bisa menambahkan IP address untuk di RPKU dengan cara melihat topologi yang disediakan di sini. Nah, pada RPKU kita menggunakan IP address header 1, yaitu adalah 156.4.1.0 seperti pada header 1 di RPKU. Untuk header 2 kita menggunakan 160.6.1 dan 0 seperti pada header 2 yang ada di RPKU. Selanjutnya kita pergi ke IP roots. Nah, di sini IP roots kita memasukkan tiap-tiap IP yang ada di atas sini. Kita memasukkan tiap-tiap IP yang ada di atas, kita buat dengan gateway, yaitu adalah 156.4.100 dengan gateway dari INTP BKU. Kemudian kita pergi ke RBKG. Di RBKG sama seperti sebelumnya, kita juga pergi, pertama kita menamainya, yaitu adalah pergi ke sistem identity, kita memberi nama RBKG, kemudian OK. Kedua, kita pergi ke IP address, kita memasukkan address header 1 182.3.1.0. Untuk header 2 kita memasukkan 178.7.1.0. Selanjutnya kita pergi ke IP roots. Pada IP roots kita juga memasukkan sama seperti yang sebelumnya di RPKU. Kita masukkan 128.5.1.0 dengan gateway 182.3.1.100. Begitu juga untuk 156.4.1.100 dengan gateway juga 182.3.1.100. Dan kita juga memasukkan 160.6.1.0 dengan gateway 182.3.1.100. 160 ini adalah header 2 dari RPKU, yaitu web server. Kemudian kita pergi ke Ethernet. Di Ethernet untuk penamaan juga pergi ke sistem, kemudian identity untuk penamaan, buat namanya Ethernet. Oke. Selanjutnya pergi ke IP address, masukkan dari seluruh address, yaitu adalah address dari DHCP.
128.5.1.0 itu sebagai header 3, kemudian 156.4.1.0 itu sebagai header 1, dan 182.3.1.0 itu sebagai header 2. Nah, selanjutnya pergi ke IP routes. Sama seperti sebelumnya, kita memasukkan IP dari header 1 RPKO, yaitu adalah 160.6.1.0, dan pakai menggunakan gateway dari RBKG, yaitu adalah 182.3.1.99. Kemudian kita memasukkan IP 160 memakai IP 178.7.1.0. kita menggunakan gateway 182.3.1.99, dan begitu juga seterusnya. Selanjutnya, untuk mencoba, kita bisa pergi ke new terminal. Sesudah kita masukkan new terminal, kita bisa mencoba memanggil salah satu IP untuk kita mengetahui bahwa sudah terhubung atau belumnya IP tersebut. Contoh, kita bisa mencoba IP 160.6.1.1 ping 160.6.1.1. kita coba. Nah, untuk memanggil RPKU berhasil. Selanjutnya kita coba memanggil 178.7.1.1. kita coba memanggil ping dari RBKG, dan ping RBKG juga berhasil. Dan begitu juga untuk root sebelumnya. Kemudian kita akan mencoba memasang untuk mengatur adapter sebutkan sudah, dan konfigurasi IP masing-masing router beserta routing sudah berhasil juga. Kemudian selanjutnya kita pergi ke Windows 10. Dikarenakan sebelumnya saya sudah mengunduh Windows 10 dan Windows 7 sudah saya install di dalam VirtualBox. Di sini saya akan hanya sedikit memaparkan. Pada Windows 10, setelah selesai penginstalan, kita mendownload SAM. SAM ini kita menggunakan Apache, dan selanjutnya agar bisa dapat menampilkan seperti localhost yang telah ada di tampilan ini. Untuk membuat tampilannya ini sendiri, kita pertama adalah pergi ke dalam folder SAM. Masuk ke dalam folder SAM. Sesudah kita masuk ke dalam folder SAM, kamu bisa pergi ke htdocs. Nah, pada htdocs, di dalam index.php ini, di sini kita bisa membuat tampilan dari website sebelumnya. Nah, pada SAM ini juga kita akan mengatur network IP. Kita bisa pergi ke OpenSharing Network. Selanjutnya kita pergi ke Change Adapter Option. Kita akan menyesuaikan IP pada tiap-tiap PC. Pergi ke Ethernet, kemudian ke Network Properties, lalu ke IPv4 Internet Protocol. Nah, di sini kita menggunakan IP address 160.612 membuat IP-nya, dan kita tetap menggunakan gateway dari 160.6.1.1, gateway dari web server RPKO. Kemudian OK.
Dan sebelumnya juga untuk pada Windows 7 client kita juga menggunakan begitu. Pada Windows 7 client ini adalah Windows 7 dari PC BKG. Pada Windows 7 PC BKG kita pergi ke Open Network and Sharing Center. Kemudian kita pergi ke Change Adapter Setting. Nah, pada network local area region kita pergi ke Properties. Lalu kita pergi ke IP Internet Protocol 4. Di sini adalah menggunakan IP 178.1.2 IP yang akan kita gunakan. Kemudian pun default gateway-nya dia menggunakan 178.7.1.1, yaitu adalah default dari gateway RPKG yang ada di Eden 2. Untuk DHCP untuk klien 3 itu kita menggunakan yang namanya DHCP. Nah, sebelum ke situ kita akan mencoba dulu tes dari menguji IP dari PC BKG apakah sudah berhasil dengan pergi ke CMD. Nah, kita coba ping 16, yaitu adalah web servernya 160.61.1. Nah, untuk ping dari web server setelah berhasil. Selanjutnya adalah konfigurasi PPTP server, static routing dan secret pada RPKU dan RINET. Nah, kita pergi ke root dari RPKU. Pada RPKU kita akan men-setting yang namanya konfigurasi PPTP, yaitu adalah kita pertama ke BTP, kemudian kita bisa di secret. Di sini kamu bisa menambahkan PPTP servernya, bisa memberi nama sesuatu yang diinginkan. Di sini saya memberi nama sebelumnya adalah VPN dan passwordnya adalah 123, kemudian menggunakan local address yaitu adalah 10.20.21 dan remote address 10.20.26. Nah, lalu kemudian bisa klik OK karena saya di sini sudah membuatnya, jadi ini yang akan saya gunakan. Selanjutnya kita pergi ke RINET, router RINET. Di RINET pun kita akan mengkonfigurasi PPP-nya. Kita pergi ke PPP, kemudian secret. Nah, di sini saya sudah membuat VPN 2. Kamu bisa seperti sebelumnya menambahkan namanya Sukati. Di sini saya membuat VPN 2 dengan password 123 dan menggunakan local address 10.20.20.1 dan remote addressnya 10.20.27. Kemudian OK. Kemudian kita akan konfigurasi VPN pada klien. Karena kita sudah membuat PPTP di CHR, kemudian kita akan konfigurasinya ke klien. Dan sesudah mengkonfigurasi, kita akan melakukan pengujian dengan website WPKU dari PC BKG dan NB, yaitu adalah PC klien yang memiliki nama. Oke, sekarang kita akan masuk dalam pengujian dari runningan server yang ini, yaitu kita memanggil localhost-nya ialah 10.20.21 di tiap PC. Kita akan pertama adalah ke PC BKG. Nah, selanjutnya kita akan membuka website yang VPN dari web server. Pertama kita buka explore, kemudian kita klik 160.6.1.2, lalu kita kemudian ketik enter.
Nah, web server pada PC Bangkit, PC BKG telah berhasil. Kemudian kita bisa mengklik 160 ini, kita berubah yang menjadi satu, dan kita akan diarahkan ke dalam router dari web server tersebut, yaitu adalah router dari RPKU. Kita diarahkan ke dalamnya. Kemudian kita akan kita akan ke klien satu lagi. Di klien satu lagi itu menggunakan IP DHCP. DHCP-nya IP itu bakal otomatis masuk ke dalam PC satu lagi. Kita jalankan dulu PC dari yang memiliki nama Aulia Arif. Kita jalankan. Setelah berhasil menghidupkan PC dari Aulia Arif, kemudian kita pergi ke Open Network Sharing Software. Di situ kita akan pergi ke Change Adapter Setting. Di situ kita akan melihat bahwa pada PC ini kita menggunakan IP DHCP. Kita pergi ke Local RNA Connection, kemudian Properties. Kita pergi ke Internet Protocol version IPv4. Nah, di sini kita menggunakan adalah IP DHCP. IP di sini akan otomatis. Kemudian cara kita melihat IP-nya yaitu kita adalah mengklik kanan pada local RNA connection, kemudian status, kemudian details. Di sini kita bisa melihat bahwa IP address dari PC ini adalah 128.5.1.99 seperti pada topologi yang akan kita inginkan. Nah, pada PCNB kita menginginkan yaitu adalah IP DHCP dengan 128.5.199 seperti pada PC ini. Nah, pada PC ini kita akan mencoba membuka hak akses dari IP web server PKU. Kita akan melihat apakah terhubung tidaknya kepada server web PKU pada PC ini. Kita ingin membuka VPN dari web servernya. Nah, web server dari VPN tersebut berhasil sukses dibuka, dan kita akan membuka 160.6.1.1. Kita akan masuk ke dalam routernya. Apakah berhasil atau tidak? Ya. Untuk masuk ke dalam router dari web server berhasil. Jadi untuk PC Bangkinang, BKN, BKG, dan PC Aulia Arif berhasil membuka ke dalam VPN web server PKU. Selanjutnya, pada topologi yang kita gunakan untuk penghubungan dari tiap kedua klien Windows 7 ke web server telah berhasil. Di sini pada konfigurasi VPN untuk NB telah berhasil, dan pengujian dengan akses web server PKU dari PC BKG dan NB juga telah berhasil. Pengujian VPN juga telah berhasil. Jika kamu ingin mengetahui sepataran tentang mikrotik dan jaringan, kamu dapat mengklik link di deskripsi karena di sana banyak video yang membahas seputaran mikrotik dan jaringan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.